Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberi kesehatan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran kepariwisataan kelas 10 Tata Busana. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. Kita niatkan untuk belajar dan semoga kita mudah untuk memahami ilmu-ilmu yang akan kita pelajari nantinya. Bersama-sama berdoa dimulai. Amin. Semoga dengan doa kita tadi bisa mempermudah kita dalam memahami pelajaran ke depannya dan juga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga yang berkah. Oke, langsung saja kita masuk pada mata pelajaran kepariwisataan. Hari ini kita masuk pada bab yang pertama, yaitu industri pariwisata. Sebelumnya dipersiapkan terlebih dahulu alat tulis untuk mencatat hal-hal atau materi-materi yang penting, dan nanti jika ada yang belum paham bisa ditanyakan melalui WhatsApp group. Pada bab 1 ini terlebih dahulu kita harus mengetahui kompetensi dasarnya, materi-materi pokoknya, serta tujuan atau indikator yang harus kita capai pada bab yang pertama ini. Kompetensi dasarnya yaitu memahami industri pariwisata. Yang kedua, mengelompokkan industri pariwisata. Pada bab 1 ini kita juga akan fokus pada 3 submateri. Yang pertama yaitu pariwisata dan pembangunan, yang kedua jasa pariwisata, dan yang ketiga keunikan industri pariwisata. Dari materi-materi tersebut diharapkan nanti siswa dapat 1. Menjelaskan pariwisata dan pembangunan di Indonesia. 2. Menyebutkan usaha-usaha di bidang jasa pariwisata. Dan 3. Menyebutkan keunikan industri pariwisata. Pada bab 1 ini nanti kita kurang lebih akan mempelajarinya dalam 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama nanti akan dibahas materi-materinya yaitu tentang pariwisata dan pembangunan, jasa pariwisata, dan juga dilanjutkan keunikan industri pariwisata. Barulah pertemuan selanjutnya nanti akan ada tugas-tugas yang mana diharapkan bisa mengasah kemampuan dan juga keterampilan kita di bab 1 ini. Langsung saja pada materi yang pertama, tentang pengertian pariwisata dan industri pariwisata. Di sini disebutkan dari Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa 1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Selain dalam Undang-Undang tentang Kepariwisataan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019, disebutkan juga beberapa definisi pariwisata menurut beberapa ahli, seperti Oka Ayuti, yang menjelaskan bahwa kata pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pari yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, keliling, dan wisata yang berarti perjalanan atau berpergian. Nah, itu dia definisi dari beberapa ahli dan juga menurut undang-undang. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengertian pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha. Di sini terdapat analogi tentang pariwisata yang mana ada pelaku yaitu manusia yang melakukan perjalanan dari tempat tinggal menuju tempat tujuan yang mana menghasilkan pengalaman. Itu yang disebut pariwisata. Lalu apa sih perbedaan antara pariwisata dan juga industri pariwisata? Nah, dari pengertian yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 tersebut, jelas terlihat perbedaannya.
yang mana dalam pariwisata hanya ada satu jenis usaha saja. Sedangkan dalam industri pariwisata merupakan kumpulan berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan pariwisata. Misalnya usaha travel agent, usaha penginapan, usaha catering, usaha transportasi, dan juga usaha lainnya. Dalam hal ini, para ahli pariwisata memberi batasan yang bervariasi tentang industri pariwisata. Di antaranya menurut Kusudianto Hadiroto, yang menyebutkan bahwa industri pariwisata adalah suatu organisasi baik pemerintah maupun swasta yang terkait dalam pengembangan produk suatu layanan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang berpergian atau wisatawan. Maka dari itu, secara umum bisa diambil kesimpulan bahwa pengertian industri pariwisata adalah keseluruhan pelayanan yang diterima oleh wisatawan semenjak ia meninggalkan daerah asalnya sampai ke tempat tujuan dan kembali ke daerah asalnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri industri pariwisata. Ciri-ciri produk industri pariwisata yang penting untuk diketahui yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hasil produk industri pariwisata tidak dapat dipisahkan karena produk itu tidak dapat dibawa kepada konsumen untuk ditawarkan. Oleh karena itu, konsumen atau wisatawan harus dibawa kemana tempat produk itu berada. Yang kedua, pada umumnya peranan perantara tidak dibutuhkan karena proses produksi terjadi bersamaan dengan konsumsi. Satu-satunya perantara dalam penjualan jasa industri pariwisata hanyalah travel agen atau tour operator. Yang ketiga, produk industri pariwisata tidak dapat ditimbun seperti hasil industri yang lain. Misalnya hari raya galungan di Bali yang berlangsung sekali dalam setahun. Tidak dapat disaksikan seminggu sekali atau dalam waktu yang tidak tertentu. Yang keempat, permintaan terhadap hasil produksi pariwisata sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomis. Yang kelima, calon konsumen tidak dapat mencicipi produk yang akan dibelinya, tetapi hanya dapat melihat dari brosur, slide, televisi atau foto atau film yang dibuat secara khusus untuk keperluan promosi. Yang keenam, hasil atau produk pariwisata itu banyak bergantung pada manusia dan sedikit sekali yang dapat digantikan dengan mesin. Yang ketujuh yaitu penyediaan usaha produk industri pariwisata memerlukan biaya besar dan mempunyai resiko yang tinggi. Kemudian terdapat unsur industri pariwisata. Di sini terdapat akomodasi, jasa boga dan restoran, bisnis transportasi, lalu ada tempat penukaran uang, daya tarik wisata, cenderamata, dan juga biro perjalanan. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu akomodasi. Akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat berbentuk hotel, guest house, motel, dan lain-lain. Pada dasarnya, akomodasi membantu menyediakan jasa penginapan bagi wisatawan yang memerlukan tempat menginap selama melakukan perjalanan wisata. Kemudian ada jasa boga dan restoran. Usaha ini menyediakan pelayanan makanan dan minuman. Yang ketiga yaitu bisnis transportasi. Bisnis transportasi adalah industri jasa yang bergerak dalam bidang angkutan. Transportasi pariwisata didefinisikan sebagai suatu alat yang digunakan oleh wisatawan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka kegiatan berwisata. Sedangkan yang keempat yaitu tempat penukaran uang. Industri ini menyediakan jasa penukaran uang bagi wisatawan asing yang akan berwisata ke dalam negeri atau wisatawan domestik yang akan melakukan wisata ke luar negeri. Nah, selanjutnya yaitu daya tarik wisata. Daya tarik wisata merupakan unsur industri wisata yang utama. Ciri khasnya dari perjalanan wisata atau kegiatan berwisata adalah adanya daya tarik wisata. Kemudian terdapat cenderamata, berupa oleh-oleh atau kenang-kenangan yang dapat dibawa oleh wisatawan pada saat kembali ke tempat asalnya. Yang selanjutnya yaitu biro perjalanan. Merupakan suatu badan usaha di mana usahanya meliputi pelayanan semua proses perjalanan dari seseorang sejak berangkat hingga kembali, sehingga mereka merasa nyaman selama perjalanan. Dari beberapa unsur dalam industri pariwisata tadi, dapat kita ketahui juga beberapa jenis jasa industri pariwisata. Usaha jasa pariwisata adalah penyelenggaraan kegiatan menjual jasa-jasa pariwisata kepada para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara.
Nah, berikut ini ada beberapa jenis usaha jasa pariwisata. Yang pertama yaitu jasa biro perjalanan wisata. Kegiatan biro perjalanan wisata meliputi sebagai berikut. 1. Perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata yang meliputi sarana wisata, objek dan daya tarik wisata, dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata. Yang kedua, penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan wisata dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen. Yang ketiga, penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual. Kemudian, penyediaan layanan angkutan wisata. Kemudian, pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata. Yang keenam yaitu pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan. Kemudian penyelenggaraan perjalanan ibadah agama dan juga penyelenggaraan perjalanan insentif. Selanjutnya ada jasa agen perjalanan wisata. Nah, kegiatannya berupa 1. Pemesanan tiket angkutan udara, laut, dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua yaitu perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata. Yang ketiga, pemesanan akomodasi, restoran, dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata. Dan yang keempat, juga pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor, visa, atau dokumen lain yang dipersamakan. Kemudian yang ketiga yaitu jasa pramuwisata. Kegiatannya meliputi 1. Penyediaan tenaga pramuwisata dan mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan Biro Perjalanan Wisata. Yang keempat yaitu jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran. Kegiatannya meliputi penyelenggaraan kegiatan konvensi seperti perencanaan dan penawaran penyelenggaraan konvensi, perencanaan dan pengelolaan anggaran penyelenggaraan konvensi, dan juga pelaksanaan dan penyelenggaraan konvensi, serta pelayanan terjemahan simultan. Kemudian terdapat juga kegiatan dalam perencanaan, penyusunan, dan penyelenggaraan program perjalanan insentif, perencanaan dan penyelenggaraan pameran, penyusunan dan pengoordinasian penyelenggaraan wisata sebelum, selama, dan sesudah konvensi, kemudian penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran, serta kegiatan lain guna memenuhi kebutuhan peserta konvensi, perjalanan insentif dan pameran. Kemudian juga terdapat jasa impresariat, yang mana terdapat beberapa kegiatannya yaitu 1. Pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman, dan olahragawan Indonesia yang melakukan pertunjukan di dalam dan atau di luar negeri. Yang kedua yaitu pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman, dan olahragawan asing yang melakukan pertunjukan di Indonesia. Dan yang ketiga, pengurusan dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi bagi artis, seniman, dan olahragawan yang akan mengadakan pertunjukan hiburan, serta penyelenggaraan kegiatan promosi dan juga publikasi pertunjukan. Kemudian jasa konsultan pariwisata. Kegiatannya yaitu meliputi menyediakan jasa konsultasi di bidang kepariwisataan, penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen, dan penelitian di bidang kepariwisataan. Dan yang terakhir terdapat jasa informasi pariwisata, seperti penyediaan informasi mengenai objek dan daya tarik wisata, sarana wisata, jasa pariwisata, transportasi, dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan. Yang kedua, penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, elektronik, atau media komunikasi yang lain. Dan yang ketiga, pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat, dan juga angkutan laut. Nah, itu tadi beberapa jenis-jenis usaha jasa pariwisata yang mana dapat kita pahami bahwa dari jenis-jenis usaha jasa pariwisata tersebut memiliki peranan masing-masing dan juga memiliki kegiatan dalam penyediaan jasa masing-masing. Kemudian juga terdapat usaha sarana pariwisata
seperti penyediaan akomodasi, yaitu hotel, pondok wisata, bumi perkemahan, dan juga persinggahan karavan. Seperti juga penyediaan makanan dan minuman, contohnya restoran dan juga jasa boga. Atau penyediaan angkutan wisata, penyediaan sarana wisata tirta, dan juga penyelenggaraan kawasan pariwisata. Itu tadi beberapa jenis-jenis usaha pariwisata. Kemudian yaitu tentang keunikan industri pariwisata. Nah, di sini industri pariwisata itu menjadi unik karena sifat dan juga cirinya. Seperti yang disebutkan dari Kotler dalam Vikland, bahwa secara keseluruhan produk pariwisata umumnya diakui sebagai produk jasa dengan ciri-ciri khusus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, intangibility atau tidak berwujud, karena tidak bisa didefinisikan oleh kelima indera manusia, seperti dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum terjadi proses transaksi pembelian. Yang kedua yaitu inseparability atau tidak dapat dipisahkan. Jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, apakah sumber itu merupakan orang maupun mesin. Di samping itu, apakah sumber itu hadir atau tidak, produk fisik yang berwujud tetap ada. Selanjutnya ada variability, berubah-ubah. Jasa dapat mudah berubah-ubah karena jasa ini tergantung pada siapa yang menyajikan, kapan dan di mana disajikan. Selanjutnya ada perishability, yaitu daya tahan. Jasa tidak dapat disimpan dan tidak memiliki daya tahan yang lama karena sifatnya tergantung dari fluktuasi permintaan. Yang selanjutnya terdapat pemangku kepentingan dalam industri pariwisata. Nah, dapat dilihat bahwa pariwisata di sini bertujuan untuk satu, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan alam dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri bangsa, dan mempererat persahabatan antar bangsa. Kemudian juga terdapat peran pemerintah daerah dan pengusaha wisata. Yang pertama, peran pemerintah daerah, seperti menyediakan informasi kepariwisataan, menciptakan iklim kondusif, memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional, serta mengawasi mengendalikan kegiatan pariwisata. Dan terdapat peran pengusaha pariwisata. Yang pertama yaitu menjaga dan menghormati norma-norma agama, adat istiadat budaya dan nilai masyarakat setempat. 2. Memberikan informasi akurat dan tanggung jawab. 3. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif, memberikan kenyamanan, keramahan, dan perlindungan, serta memberikan perlindungan asuransi yang berisiko tinggi. Nah, itu tadi materi dari industri pariwisata, yang mana dapat kita ambil kesimpulan bahwa perkembangan pariwisata dari masa ke masa itu selalu meningkat. Pariwisata merupakan kekayaan negara yang tidak akan pernah ada habisnya. Karena makin digali akan makin dikenal, maka perekonomian juga akan semakin meningkat. Perkembangan pariwisata didukung pula oleh perkembangan industri-industri pariwisata, yang mana secara umum pengertian industri pariwisata merupakan keseluruhan pelayanan yang diterima oleh wisatawan semenjak datang hingga kembali ke daerah asalnya. Industri pariwisata tersebut meliputi beberapa unsur, yaitu transportasi, akomodasi, restoran, daya tarik wisata, souvenir, dan juga biro perjalanan. Oke, itu tadi materi yang pertama tentang industri pariwisata. Kita telah mempelajari dari pengertian pariwisata dan juga industri pariwisata, serta jenis-jenis usaha dalam industri pariwisata dan juga keunikan dari pariwisata tersebut. Jangan lupa dipelajari kembali di rumah, kita ulas kembali materinya, dan jangan lupa mengerjakan tugasnya agar kita bisa mengukur kemampuan kita pada bab 1 ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu-ilmu kita yang sudah kita pelajari tadi bisa bermanfaat dan dapat kita pahami. Marilah kita berdoa dengan membaca doa setelah belajar dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya pada bab yang baru. Jangan lupa tetap semangat belajar dan juga jaga kesehatan.
Semoga kita selalu diberi kesehatan, dan bagi yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas partisipasi dan juga atensinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.